menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Sampurasun. Selamat pagi saudara-saudari. Apa kabarnya? Semoga semua tetap bersukacita karena kita senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu kita berdoa. Ya Bapa Allah yang penuh kasih, kami bersyukur dapat memasuki hari yang baru, hari yang istimewa, karena bukan sekedar hari Minggu biasa, melainkan inilah hari peringatan Pentakosta. Kami bersyukur karena setelah kenaikan Kristus ke surga, Roh Kudus diutus sebagai penghibur dan pembimbing dalam kehidupan kami. Roh Kuduslah yang mengingatkan kami betapa berdosanya kami. Untuk itu kami memohon pengampunan-Mu, ya Bapa. Roh Kudus pula yang mengingatkan kami bahwa ketika kami sungguh memohon pengampunan-Mu dan bertobat, maka Engkau berkenan mengampuni kami melalui pengorbanan Kristus. Untuk itu kami sangat bersyukur. Roh Kudus jugalah yang menuntun kami untuk hidup dalam anugerah pengampunan menurut firman-Mu. Untuk itu saat ini kami memohon melalui hamba-Mu, Engkau berkenan berfirman dan mengajar, bahkan mengubah kehidupan kami, agar semakin selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada Minggu Pentakosta ini diambil dari Injil menurut Yohanes, pasal 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Mari kita simak apa yang tertulis di dalamnya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya,
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita membaca bagian Alkitab ini, kita selalu dibuat termenung dengan 3 pertanyaan yang isinya tampak sama dan diajukan Yesus kepada Simon yang dijuluki Petrus. Untuk apa diulang-ulang? Apakah maksud Yesus? Yakin pasti bukan karena Petrus mendadak budak, kan? Nah, untuk memahami hal itu, maka kita perlu menyelami apa yang dialami dan dirasakan oleh Simon Petrus. Saudara, sesudah menyaksikan kubur yang kosong, Petrus memang telah yakin bahwa guru dan Tuhannya itu telah bangkit. Tetapi penyangkalannya terhadap Yesus sebanyak 3 kali berturut-turut pasti membuat dia ada dalam tedihan beban rasa bersalah yang begitu berat. Bisa jadi juga itulah sebabnya mengapa Petrus dengan motif yang tidak jelas mengajak teman-temannya menjala ikan lagi. Kini sesudah melayani para murid dengan pemeliharaan yang menulis sarapan bersama, Tuhan Yesus menghususkan pelayanan pemulihannya untuk Petrus. Dan di sini kata kuncinya adalah pemulihan dan bukan penghakiman atau penghukuman. Saudara, percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus bukanlah percakapan biasa. Pertanyaan yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi yang dilontarkan sampai 3 kali oleh Tuhan Yesus pasti menyentuh nurani Petrus secara mendalam. Petrus perlu ditanya sampai 3 kali. Itu bukan untuk meyakinkan Yesus, melainkan untuk meyakinkan diri Petrus sendiri. Apakah ia dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi mengasihi Yesus? Keraguan itu bukan pada Yesus, tetapi pada Petrus sendiri. Dulu Petrus pernah sesumbar dan cenderung pongah, ingin membuktikan kasihnya pada Yesus dengan bersedia ikut kemanapun Yesus pergi dan membelanya mati-matian. Namun pengalaman membuktikan bahwa dalam situasi terjepit, ternyata ia tidak cukup mengasihi Yesus sehingga ia menyangkalinya. Bukan hanya 1 kali, tetapi bahkan 3 kali. Ia mengkhianati Yesus dengan penyangkalannya itu. Saudara, situasi terjepit memang seringkali membongkar karakter asli manusia. Dan Petrus terbukti lebih suka mencari selamat sendiri dan melupakan kasih maupun tekadnya mengikuti Yesus. Kasihnya pada Yesus rupanya hanya kaleng-kaleng, abal-abal. Pertanyaan sama yang Yesus lontarkan 3 kali itu tidak saja mengingatkan Petrus tentang 3 kali penyangkalan yang telah ia lakukan kepada Tuhan Yesus, tetapi juga menuntun dia untuk menyadari bahwa Petrus tidak dapat setia dan mengasihi Tuhan hanya dengan mengandalkan kekuatan kodrat dirinya. Dia pasti gagal dan bisa jadi mengkhianati Yesus kembali. Kasih adikodrati seperti yang ada pada Tuhan Yesus adalah kasih yang Tuhan tuntut darinya, dan itu hanya dapat ia peroleh dengan jalan bergantung penuh kepada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri, pada kasihnya yang labil itu. Saudara, di sisi lain, walaupun sedih, Petrus menerima ketiga pertanyaan itu dan menjawabnya dengan sabar. Ia tidak pahit hati. Ia tidak marah-marah diperlakukan begitu. Ia berusaha memaklumi maksud Tuhan. Karena itu dengan rendah hati dan sungguh hati ia berusaha meyakinkan Yesus sekaligus dirinya sendiri bahwa benar ia mengasihi Yesus. Dan kali ini ia bertekad sekuat tenaga untuk membuktikannya. Kasihnya bukan lagi kaleng-kaleng alias abal-abal. Dan ia akan membuktikan itu. Saudara yang Kristus kasihi, selain bertanya, Tuhan juga merespon jawaban Petrus sebanyak 3 kali dalam bentuk penugasan, gembalakanlah domba-domba. Injil Matius dan Lukas mencatat bahwa ketika Petrus sadar telah menyangkal Yesus, ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Petrus merasa terhukum oleh rasa bersalahnya itu. Sangat mungkin ia merasa tidak layak dan tidak berguna lagi. Tapi Tuhan Yesus memulihkannya.
Sekali lagi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kata kunci dari kisah ini adalah pemulihan dan bukan penghakiman atau bahkan penghukuman. Tuhan Yesus tidak pernah berniat membuang Petrus atau bahkan orang-orang yang berdosa lainnya. Jika mereka sungguh menyesali kesalahannya, mereka pasti Yesus terima. Tabiat Yesus adalah mendaur ulang dan bukan membuang begitu saja. Manusia lama tidak dibinasakannya begitu saja, melainkan dijadikan manusia baru. Silakan saudara dapat bandingkan dengan pernyataan Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saudara, semua itu bisa Yesus lakukan karena kasih yang dia miliki itu. Kasih Tuhan itu memulihkan orang berdosa. Pemulihan dari Tuhan tidak saja mengampuni, tetapi membongkar akar kesalahan, memperbarui dan memperlengkapi agar orang kembali masuk ke dalam rencana Allah yang sempurna atasnya. Petrus dilayakan kembali menjadi pemimpin dengan menyadari bahwa dia tidak boleh memimpin mengikuti suara hatinya, sebab yang dipimpinnya adalah milik Sang Gembala yang baik dan yang telah mati bagi mereka. Yesus harus bergantung pada suara hati Tuhan. Petrus harus bergantung sepenuhnya pada kasih dan kehendak Tuhan. Para kekasih Kristus, di tengah bencana pandemi corona ini, bisa jadi banyak di antara kita yang merasa berada dalam situasi terjepit. Kita hidup serba terbatas dan dibatasi, tidak leluasa. Dan akhirnya tidak jarang emosi kita mudah naik. Dan akhirnya muncullah kesalahan dan masalah dalam relasi kita bersama dengan keluarga atau bahkan dengan sesama lainnya. Orang-orang yang sudah stres di rumah saja itu akan makin menderita akibat kata dan perbuatan yang dilandasi keinginan mau enak sendiri atau cari aman sendiri. Tidak mau bertoleransi. Di sisi lain, di tengah situasi terjepit kita juga bisa bukan hanya kehilangan cinta kasih terhadap sesama, melainkan juga lunturnya iman dan berkurangnya kerinduan untuk melayani Tuhan. Untuk itu melalui kisah ini kita diingatkan bahwa, pertama, bila kita berada di posisi orang yang salah, milikilah ketulusan hati untuk mengakui kesalahan dan juga tekad untuk hidup dalam pertobatan. Yang dimaksud bukan sikap muram, yang murung karena merasa bersalah. Mukanya nguyung, bukan. Itu bisa saja hanya sekedar pencitraan. Yang lebih utama adalah berubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Di samping itu, apapun perlakuan orang yang kita perlakukan salah, sejauh itu masih dalam batas kewajaran, sebaiknya terima saja. Tak perlu berdalih, tak perlu kita mencari-cari pembenaran diri. Pemulihan, saudara, akan muncul bila mana kita mempunyai kerendahan hati untuk mengakui dan melakukan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Sikap kerendahan hati Petrus dapat menjadi teladan bagi kita semua. Kedua, bila kita berada dalam posisi orang yang diperlakukan salah, ingatlah saudara, bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita harus memiliki pemahaman bahwa apa yang akan kita lakukan atau respon apa yang perlu kita sampaikan bergantung pada prinsip what would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan dalam situasi seperti itu. Kisah ini memberi teladan bahwa Yesus tidak mengurangi kasih-Nya pada mereka yang melakukan kesalahan. Semangat kasih Yesus bukan menghakimi dan menghukum, melainkan mengampuni dan memulihkan. Hal yang sama sudah seharusnya kita lakukan juga kepada orang di sekeliling kita. Pemulihan akan membuat hidup ini menjadi lebih ringan. Kita akan lebih mampu berkembang dan mengembangkan kerjasama dengan siapapun untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Sekalipun dalam situasi yang serba terjepit seperti di tengah pandemi COVID-19 ini. Ketiga saudara, melalui kisah ini kita pun diingatkan untuk hanya mengandalkan
kasih Tuhan dalam menjalani hidup. Hidup ini bukan melulu soal berkat yang kita nikmati bagi diri sendiri, melainkan juga soal menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memulihkan kita dari setiap dosa dan kelemahan kita dengan mempercayakan kehidupan ini untuk kita kelola, kita rawat, kita lindungi, dan kita kembangkan demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terlebih dalam situasi yang tidak biasa saat ini. Itulah cara kita menjadi berkat. Perintah gembalakanlah domba-dombaku adalah tugas yang berlaku bukan hanya bagi Petrus, tetapi juga bagi kita sebagai murid-murid Kristus yang mengasihinya. Untuk itu kita perlu berulang kali, mungkin lebih dari 3 kali, bertanya pada diri sendiri, sungguhkah kita mengasihi Tuhan, sehingga mau taat dan setia mengikut Dia dan mengembalakan domba-dombanya? Apapun yang terjadi, kasih semacam apa yang kita miliki, saudara? Jangan sampai kasih kaleng-kaleng bin abal-abal yang dalam keadaan terjepit, kasih itu hilang di telan kegelapan. Itu artinya kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mengandalkan kasih kita yang kodrati, yang labil itu. Karena sama seperti Petrus, kita bisa gagal untuk mengasihi dan akhirnya mengkhianati Tuhan dan domba-dombanya. Oleh karena itu, saudara, andalkanlah kasih Tuhan yang adikodrati. Bergantunglah pada kasih-Nya yang tak terbatas itu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam peristiwa Pentakosta menguasai hidup kita, membakar semangat kita untuk senantiasa taat pada kehendak-Nya, sekalipun situasinya serba terjepit. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Pentakosta, selamat menikmati kuasa Roh Kudus yang membimbing kita untuk memampukan kita menjadi berkat bagi sesama dalam segala situasi dan kondisi. Amin. Kita memuji nama Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan bersama-sama. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Ya Bapa Allah Maha Baik, kami sudah mendengar firman Tuhan yang mengajar kami bagaimana kami hidup seperti Yesus Kristus hidup. Mampukan kami memiliki kasih dan hati yang begitu besar untuk menerima sesama kami.
memaklumi setiap keterbatasan mereka, lebih suka mengampuni dan memulihkan hubungan yang sempat merenggang karena hawa nafsu dan kesalahan. Mampukan kami juga meneladani kerendahan hati dan kesungguhan Petrus yang bersedia berubah menjadi orang yang bergantung pada kasih dan kuasa Tuhan dalam melakukan kehendak-Mu. Kami rindu menyatakan kasih kami dalam kata dan perbuatan kami kepadamu, ya Bapa. Oleh karena itu kami memohon Roh Kudus yang telah tercurah di hari Pentakosta, kiranya membakar hati kami dan mengubah hidup kami agar senantiasa kami dapat dijadikan alat Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera di bumi ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi bumi yang kami kasihi ini, bumi yang sedang sakit dilanda pandemi corona. Pulihkanlah bumi ini ya Bapa. Berikanlah hikmat bagi para ilmuwan untuk mampu dengan segera menemukan vaksin penangkal virus ini. Beri kekuatan dan ketabahan bagi para tenaga medis agar dapat dengan sabar dan telaten melakukan tugas merawat dan menyembuhkan para pasien. Beri hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah dan aparat penjaga keamanan dan ketertiban atas bangsa-bangsa di dunia, terkhusus Indonesia, agar dengan peraturan yang telah dibuat, kebijakan dan penegakan disiplin sesuai regulasi yang telah disusun dengan baik, rakyat kami mampu dengan bijaksana mengatur diri untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Beri pula berkat berupa makanan dan setiap kebutuhan utama bagi rakyat Indonesia agar dapat bertahan di tengah situasi yang serba terbatas ini. Kami bersyukur bahwa kami tidak sendirian bergelut menghadapi bencana ini. Ada orang-orang di sekitar kami, di mana kami dapat saling mendukung dan menguatkan. Kami saling berbagi dan menopang, sehingga kami mampu bertahan. Bela kami terus mengembangkan sikap saling peduli, sehingga tidak ada satupun di antara kami, Jemaat GKP Dayakolot, yang harus menderita sendirian. Bagi yang sakit ya Bapa, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan. Bagi yang berduka, kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan dan penghiburan. Bagi yang membutuhkan pekerjaan, bahkan tambahan dana untuk memenuhi setiap kebutuhan, kiranya Tuhan membuka jalan agar semuanya dapat terpenuhi. Bagi yang bekerja, baik di rumah atau di tempat kerjanya masing-masing, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan ketekunan serta ketangguhan agar semua tugasnya itu dapat dijalankan dengan baik. Bagi anak-anak kami yang kuliah dan bersekolah, kiranya Tuhan memberi semangat dan kerajinan dalam menimba ilmu dan mengasah karakter untuk semakin unggul, walau saat ini hampir semuanya dilakukan di rumah saja. Berkati keluarga-keluarga kami di jemaat-Mu ini ya Tuhan. Mampukan kami tetap berupaya membangun dan mengembangkan rumah tangga yang aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga kami. Untuk itu hadirlah senantiasa sebagai Raja dalam bahtera keluarga kami ya Bapa. Berkati gereja-Mu, GKP, Jemaat Dayakolot. Berkati pendeta dan segenap anggota majelis jemaat, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi pelayanan jemaat, panitia-panitia, dan semua fungsionaris lainnya, agar di tengah pandemi corona ini tetap mampu bersatu hati, satu jiwa dan satu pikiran dalam melayani Tuhan dan domba-domba yang Engkau percayakan. Inilah syafaat kami ya Bapa, kiranya Engkau berkenan menjawab menurut kemurahan hati-Mu dan sesuai pula dengan kehendak-Mu yang pasti terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga, dan di dalam Kristus pula kami rindu berdoa sebagaimana Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang Kristus cintai, mari bangkit berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Baiklah, kita berubah menurut firman-Nya itu di dalam kuat dan kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita. Nyatakanlah kasih kepada Tuhan dan sesama dalam ketulusan dan kesungguhan. Tunaikanlah panggilan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari. Amin.